sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wa tabi'in jamil malaikati wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila musannif hadzal kitab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali salamatina fid dunya wal akhirah wali sulati ta'allumina wali barakati ulumina wali amni biladil Indonesia wa biladil muslimin ala hadhihi as-salihah wa likulli niyatin salihah wa ila hadrin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain yusma' min ba'd. Yang saya hormati kesepuan Pak Kiai Makmur, alhamdulillah saya berterima kasih sudah diundang sini untuk silaturahim, untuk belajar bersama-sama di sini. Alhamdulillah. Dan saya hormati juga Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah wa syukurillah di bulan yang mulia ini, di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini salah satu dari bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkan ya bulan-bulan mulia ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 3 bulan berturut-turut ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan kita dan mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diaku sebagai umatnya yang berhak mendapat syafaat beliau kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membaca kitab. Saya biasanya ngajinya bawa kitab karena kalau ada kitabnya lebih jelas, referensinya ada. Jadi ini saya bawa kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, kitab fikih. Ini aslinya ada 11 jilid. Saya bawa jilid yang kedua yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah berkaitan tentang sholat berjamaah. Ya, ini kenapa kita bahas tentang sholat berjamaah? Karena kalau memang kita lihat dalam kenyataannya ya, di mana di sekitar kita banyak masjid-masjid besar, tetapi ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui azan setiap sholat 5 waktu, ternyata banyak yang kosong. Jadi bagaimana kita akan bersama-sama membahas baik dari sisi hukumnya menurut 4 mazhab seperti apa, kemudian hikmahnya itu apa, kemudian semua yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas secara bertahap ya. Untuk pertama kali kita akan mulai dari pertama kali tentang pengertian daripada atau definisi daripada sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan ta'riful jamaah. Yang pertama definisi tentang sholat berjamaah. Al-jama'atu hiya al-irtibat al-hasil baina sholatil imami wal ma'mum. Jadi jamaah atau sholat berjamaah ini adalah irtibat, hubungan, nyambung, al-hasil
baina sholatil imami wal ma'mum. Jadi hubungan antara sholat imam dengan makmum. Karena imam ini dijadikan sebagai imam untuk memimpin. Apa yang dilakukan oleh imam berarti makmum harus ikut. Kalau imamnya ruku ikut ruku, kalau imamnya sujud ikut sujud, kalau imamnya kunut ikut kunut, kalau imamnya salam ikut salam. Kalau mau sah sholat berjamaahnya. Ini makanya dinamakan al-irtibat, hubungan antara sholatnya imam dengan makmum. Jadi apa yang dikerjakan makmum, apa yang dikerjakan imam berarti imam harus ikut. Nah ini. Jadi al-irtibatul hasil bainal imami wal ma'mum. Kemudian waqad syara'al islamu iddata munasabatin wa liqa'atin istima'iyyatin bainal muslimin li'ada'il ibadah fi awqatin ma'lumah. Agama Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dalam setiap ibadah munasabat wa liqa'at istima'iyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita orang Islam untuk bertemu dengan saudara kita sesama orang Islam. Ya. Ada yang waktunya itu setiap hari 5 kali, yaitu sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ada juga yang pertemuannya setiap seminggu sekali, yaitu sholat Jumat. Kemudian ada juga yang pertemuannya setiap setahun sekali, 2 kali, setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Kemudian ada yang setahun sekali juga, dan itu dilakukan oleh seluruh umat Islam di dunia, yaitu pelaksanaan ibadah haji ketika berkumpul di Arafah, Al-Hajju Arafah. Di situ semua umat Islam seluruh dunia datang ke Arafah untuk wukuf di situ. Nah, ini semuanya momen-momen kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam untuk saling bertemu, ya, untuk saling berjumpa. Ada yang sifatnya dalam setiap hari, yaitu dalam setiap 5 kali waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ada yang 1 minggu sekali, yaitu sholat Jumat. Ada yang setahun 2 kali, yaitu Idul Fitri sama Idul Adha. Dan bahkan ada pertemuan akbar yang terjadi di Mekah, di Arafah, yaitu pelaksanaan haji, dan dihadiri oleh umat Islam seluruh dunia. Inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, mencontohkan kepada kita, ya, agar kita melakukan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi sholat berjamaah ini tidak sekedar disyariatkan atau diberikan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad ini untuk dilakukan sendiri-sendiri, tidak. Tapi Allah menyuruh kita supaya mengerjakan secara bersama-sama, berjamaah di masjid. Nah ini. Minha ada salawatul khamsi bil yaumi wal lailah wa minha salatul jumu'ah fil usbu', ya. Kemudian ini tadi yang sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat berjamaah ini. Sanian, yang kedua, masyru'iyatul jama'ati wa fadluha wa hikmatuha. Kemudian kita akan membahas tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat berjamaah, kemudian apa keutamaan salat berjamaah, kemudian apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengerjakan salat berjamaah. Yang pertama, dalil Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan salat berjamaah ini. Yang pertama, al-jama'atu masyru'atun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dari dalil dasar yang dipakai untuk sholat berjamaah ini bisa kita temukan yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, yang ketiga dari ijma', kesepakatan ulama Islam. Seluruh ulama bersepakat bahwasanya sholat berjamaah ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam Al-Quran, faqauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah. Ayat ini berkaitan tentang tata cara salat atau pengerjaan salat khauf atau salat dalam keadaan perang. Ya, jadi ayat
102 surat An-Nisa ini itu berkaitan tentang tata cara sholat atau pelaksanaan sholat yang dilakukan ketika dalam situasi perang. Kita tahu bagaimana situasi perang itu mencekamnya luar biasa. Kalau kita mungkin tidak merasakan di sini, tetapi saudara-saudara kita di Palestina diantaranya itu di sana, dentuman bom, kemudian tembakan dari sniper, macam-macam, ada pesawat tempur segala macam, sangat mencekam sekali. Ya, nah itu Allah Subhanahu Wa Taala di sini menyinggung, ya, ketika dalam situasi dalam keadaan perang itu pun ada aturannya, ya. Dan di sini disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wa idza kunta fihim, ya Muhammad, hai Nabi Muhammad, apabila kamu, ya, bersama mereka, bersama umat Islam, ya, fa aqamta lahumus shalah, dalam situasi perang maka kerjakan salat itu dengan cara berjamaah. Jadi dalam situasi perang pun di sini Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan supaya kita tetap melakukan berjamaah, apalagi dalam situasi aman seperti sekarang ini. Nah ini, ya. Jadi kalau dalam usul fikih itu mafhum mukhalafahnya begitu. Dalam situasi perang saja Allah menyuruh kita untuk sholat berjamaah, apalagi dalam keadaan enak seperti ini. Kurang syukurnya kita. Nah, amarallahu bil jamaati fi halil khaufi asna'al jihad. Ini dalam pertempuran, dalam ketika jihad, ya. Ini Allah menyuruh Nabi Muhammad supaya mengerjakan sholatnya tetap dengan berjamaah, ya. Fafil amni aula, apalagi dalam keadaan aman. Kita dalam keadaan tidak peperangan, dalam keadaan ya nyaman, tenang, ya, apalagi dengan ditambah kenikmatan Allah yang lain. Kurang apanya kita tidak mau melakukan sholat berjamaah. Walau lam takun matlubah la rakhasa fiha halatul khauf. Kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyuruh mengerjakan sholat berjamaah, ya, berarti sebenarnya ada ayat yang meringankan seharusnya, yang diperbolehkan, dirukhsah dalam keadaan perang. Tapi enggak, dalam situasi perang pun, ya, ini dianjurkan tetap mengerjakan sholat itu dengan tetap berjamaah. Ini dalam ayat ini. Walam yajuz al-ikhlal biwajibati sholati min ajliha. Jadi di dalam surat An-Nisa ini ayat 102 ini Allah secara tegas menyatakan dalam kondisi perang pun Allah tetap menganjurkan kepada Nabi Muhammad untuk tetap memimpin sholat berjamaah kepada para sahabatnya pada saat itu. Apalagi kita dalam keadaan nyaman. Gimana, setuju apa enggak kira-kira ini? Ya, tapi insya Allah di sini kayaknya nih banyak yang berjamaah, insya Allah semuanya hadir semuanya. Kemudian dalil yang kedua, wa amma sunnah. Dalil yang kedua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqaulu sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Hadis Rasulullah yang masyhur dan saya yakin hampir setiap orang pasti dia menghafal hadis ini. Yaitu salatul jamaah, salat berjamaah afdal, lebih utama min sholatil fardhi dibanding dengan sholat secara sendiri munfarid. Berapa afdalnya? Berapa kali lipat? Bisa ba'in wa isyrina, 27 kali derajat, 27 kali lipat dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan bi khamsin wa isyrina darajah. Ada yang mengatakan 25 derajat, ada yang mengatakan 27 derajat. Tapi mau 27 mau 25 ini sangat jauh dibanding kita mengerjakan sholat sendiri. Bayangkan kalau kita sholat sendiri pahalanya 1, duhur 1, asar 1, maghrib 1 lagi, isya 1 lagi, subuh pun kalau bangun 1 lagi juga. Ya kan, subuh ini kadang kan susah nih. Subuh ini tanda-tanda, salah satu ciri atau tanda orang itu munafik apa tidak itu bisa dilihat dari sholat subuh sama sholat isya-nya. Kata Rasulullah, asqalus sholati 'alal munafiqina as-sholatul isya was subhi. Jadi dua sholat yang berat bagi orang munafik itu yang pertama sholat isya, yang kedua sholat subuh. Ini berat bagi orang munafik. Kenapa beratnya? Alasannya para ulama mengatakan karena orang munafik itu di dalam Al-Quran disampaikan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi orang-orang munafik itu
dia kalau sholatnya itu mau enggak. Jadi apa? Kayak apa ya? Maju mundur gitu apa? Pelin-pelan. Nah, terus apa lagi? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Pingin dilihat orang. Jadi orang munafik itu kalau sholat pingin cari perhatian orang. Yura'unan nas, riya, sholatnya riya. Ingin dipuji orang. Ya, ingin dipuji orang. Makanya zaman dulu tidak ada lampu seperti ini. Ketika Isya itu sudah gelap, nggak ada lampu seperti ini. Subuh apalagi, enak-enaknya tidur. Dia nggak mau datang ke masjid. Kalau zuhur masih mau datang ke masjid karena masih bisa dilihat orang. Siang, asar masih kelihatan orang. Mau dia datang ke masjid. Jadi dia juga ikut ke sholat juga. Maghrib masih mau datang juga. Maghrib kan masih kelihatan remang-remang kan. Nah, masih mau datang dia. Tapi kalau sudah sholat Isya nggak datang dia. Apalagi sholat subuh. Makanya Nabi mengatakan asqalus sholati 'alal munafiqina al-isya was subh. Jadi sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat Isya sama sholat subuh. Insya Allah ini semuanya kita mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa menjaga sholat kita, syukur-syukur dengan terus berjamaah. Karena pahalanya tadi itu ya 27 kali lipat. Kalau kita sholat sendiri-sendiri 5 kali dalam sehari cuma 5 derajatnya. Tapi kalau sholat 27 kali 5 berapa itu? Subhanallah. Ya kan? Ini motivasinya seperti itu. Walaupun kita itu beribadah bukan nyari untuk pahalanya, tapi kita mengikuti apa yang disampaikan Allah. Ya, Allah yang mewajibkan, Allah yang mensyariatkan, udah kita ikutin aja. Pasti setiap yang Allah perintahkan di situ pasti ada banyak kemaslahatan di dalamnya. Ini, ya, coba kita angan-angan aja itu. Kalau kita sholat sendiri satu, makanya Bapak Ibu sekalian ya kalau bisa dalam situasi apapun ya tetap kita usahakan untuk berjamaah. Kalau seandainya masih di jalan, sudah masuk waktu sholat ya, sementara kita masih di perjalanan, nggak mungkin untuk sholat berjamaah di masjid, udah kasih tahu yang di rumah, tunggu dulu nanti kita sholat berjamaah. Kasih tahu istrinya, ya, kasih tahu anaknya jangan sholat dulu, nanti kita sholat berjamaah. Ini kita jaga supaya benar-benar sholat kita ini selalu kita usahakan dalam keadaan berjamaah. Karena tadi itu Allah saja ya menyuruh Nabi Muhammad dalam keadaan perang saja itu disuruh untuk tetap melakukan sholat berjamaah. Ini apalagi dalam situasi yang aman. Ini. Jadi subhanallah ya, kalau kita melakukan sholat berjamaah 27 kali lipat. Nah, ini juga sebenarnya Imam Al-Ghazali itu juga melihat juga ini 27 derajat itu yang mana? Soalnya kan ada orang yang sholatnya datang ke masjid tuh nunggu qomat dulu, ya kan? Baru qomat baru datang dia, baru ngambil wudhu. Nah, ada yang sholatnya memang sungguh-sungguh sebelum adzan sudah datang. Nah, ternyata Imam Al-Ghazali itu saya melihat di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, di situ yang disyarah sama Syekh Nawawi Al-Bantani, itu kata beliau yang mendapat 27 kali lipat atau 27 derajat itu adalah orang yang sholat berjamaahnya datangnya sebelum azan. Kalau kita datangnya qomat berarti kita dikurangi itu. Nah itu. Ya. Makanya ini. Itu iya. Jadi datangnya itu sebelum azan sudah siap. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ini ya. Kalau bapak-bapak kan sangat dianjurkan ke masjid, sangat dianjurkan sekali. Kalau bisa setengah jam sebelum masuk waktu sholat sudah siap-siap. Dan itu saya termotivasi dengan almarhum ayah saya itu, saya perhatikan setiap sholat, waktu sholat itu pasti minimal setengah jam sebelumnya sudah siap-siap. Sudah mandi dulu, sudah wudhu, habis itu wirid sambil nunggu azan. Bahkan sebelum azan sudah datang ke masjid. Mau sholat zuhur, mau sholat asar, maghrib, isya, subuh. Itu beliau datangnya begitu. Jadi sebelum azan itu sudah datang duluan. Barangkali beliau membaca kitab tadi itu, Maraqil Ubudiyah itu. Jadi ternyata yang dimaksud 27 kali derajat atau 27 kali lipat ini yang datangnya adalah sebelum azan. Tadi datangnya sebelum azan atau setelah azan tadi? Apalagi masbuk. Ya. Jadi ini memotivasi kita. Insya Allah manfaatnya banyak.
Kalau saya rasakan sendiri nih, pengalaman saya pribadi sendiri, ketika saya sholat berjamaah, ketika datang pas azan kemudian datang ke masjid sholat, dibanding dengan sholatnya telat, maksudnya setengah jam atau berapa menit setelahnya, itu rasanya beda. Enakan berjamaah. Jadi rasanya tuh nyaman, plong gitu tuh. Karena sudah diatur sama Allah sebenarnya kita itu. Tinggal mengikuti saja. Iramanya kita ikuti saja. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita mau dapat tadi Al-Imamul Ghazali mengatakan ya pendapat beliau itu yang 27 derajat itu adalah yang datangnya sebelum azan. Maka kalau bisa nanti diupayakan ya kita makmurkan masjid ini, syukur-syukur kita bisa datang sebelum azan. Pasti bisa, apalagi dalam keadaan sekarang ini ya. Situasi corona ini kan sebenarnya dianjurkan juga salah satunya kita membaca qunut nazilah. Qunut nazilah dalam setiap waktu sholat. Mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, mau subuh. Qunut nazilah kalau bisa kita baca karena memang kondisi sekarang ini sangat terasa sekali, Pak. Ya. Apalagi sekarang juga haji nggak boleh lagi orang dari luar Arab Saudi, sudah 2 tahun berlangsung. Masa iya kita gak nyadar kan begitu? Ini kan semestinya Allah ingin menarik kita supaya kita tobat. Supaya kita ini mau istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah. Barangkali ini situasi susah begini nih karena banyaknya dosa. Kita disuruh oleh Allah untuk bertobat kembali kepada Allah. Ya. Ini saya sampaikan dalam situasi seperti ini, termasuk Majelis Ulama Indonesia Banten MUI Banten juga sudah mengeluarkan himbauan. Kalau bisa sekarang ini dalam kondisi begini ini ya setiap masjid melakukan sholat dengan qunut nazilah. Dalam setiap sholat itu hukumnya sunnah. Semua mazhab bersepakat itu hukumnya sunnah. Cuma berbedanya begini. Kalau mazhab Syafi'i itu semua waktu sholat 5 kali itu dikerjakan dengan qunut nazilah, itu sunnah hukumnya. Mau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau mazhab Hanafi itu yang dianjurkan, yang disunnahkan itu ketika sholat yang bacanya jahar saja, yang bacaannya keras, maghrib, isya, subuh. Ini kalau mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hambali semua waktu sholat kecuali sholat Jumat, Alasannya kenapa? Karena kalau sholat Jumat ini sudah ada khutbah dan di khutbah itu sudah ada doanya. Maka mazhab Hambali mengatakan qunut nazilah itu tidak berlaku pada sholat Jumat. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ya Maliki itu semuanya bersepakat bahwasanya qunut nazilah disunnahkan kita baca dalam situasi sulit, dalam situasi peceklik, dalam situasi mencekam seperti sekarang ini, itu hukumnya sunnah. Ya, makanya nanti dihimbau mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah melalui sholat, karena doa ketika sholat ini kan insya Allah lebih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita qunut nazilah, kita baca, mudah-mudahan Allah segera mengakhiri kesulitan-kesulitan yang sekarang dirasakan oleh saudara-saudara kita ini, ya, termasuk kita juga. Nah itu, jadi dalil dari Al-Quran ada, dari sunnah, dari hadis Rasulullah juga ada. Kemudian yang terakhir sekarang dari ijma', kesepakatan para ulama. Faqad ajma' as-sahabah ala masyru'iyyatiha ba'dal hijrah. Para sahabat bersepakat bahwa sholat berjamaah ini adalah satu anjuran dan satu yang hendaknya dikerjakan bersama-sama. Jadi semuanya sepakat bahwa sholat berjamaah ini dianjurkan untuk kita lakukan. Makanya nanti para ulama, nanti kita bahas hukum sholat berjamaah menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ini seperti apa. Itu nanti kita bahas juga satu persatu supaya kita paham. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan fardu ain. Artinya apa? Setiap sholat berarti kita harus berjamaah. Kalau kita nggak berjamaah nggak sah sholatnya. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Nanti kita bahas semuanya. Jadi para sahabat, para ulama semua bersepakat bahwa sholat berjamaah ini adalah satu anjuran dari Allah Subhanahu Wa Taala yang hendaknya kita lakukan. Semuanya bersepakat. Sekarang kita akan masuk tentang fadilah atau keutamaan sholat berjamaah. Kama dzakara fil hadis atau kama dzukira fil hadis as-sabiq. Kama dzukira fil hadis as-sabiq annaha afdalu min sholatil munfarid bi 27 darajah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebelumnya bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian atau munfarid 27 kali lipat.
wa anna bi kulli khutwatin ilaiha hasanah. Ada lagi hadis yang lain mengatakan setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke masjid itu Allah naikkan kebaikan kita. Allah beri kebaikan setiap langkah. Hitung dari langkah rumah ke sini berapa langkah. Itu Allah menaikkan derajat kita. Bi kulli khutwatin hasanah. Wa anna bi kulli khutwatin ilaiha hasanah. Kemudian apa lagi? Wa rufi'a darajat. Kemudian selain diberikan kebaikan, Allah angkat derajat kita. Di hadapan Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita enggak masyhur, tidak terkenal di dunia, tetapi Allah mengenalkan pada malaikat di langit, pada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang terkenal di dunia tapi tidak masyhur di fis sama, di langit. Tapi ada orang yang tidak terkenal di dunia, bahkan dianggap remeh, dianggap hina, ya, dilecehkan orang, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Ada berapa banyak orang yang masyhur di dunia tapi tidak terkenal di langit, tidak terkenal di antara para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap langkah yang kita ayunkan dari rumah ke masjid, Allah beri kebaikan. Berapa langkah? Pulangnya berapa? Berangkatnya berapa? Pulangnya berapa? Coba nanti masing-masing hitunglah berapa kali itu langkahnya itu. Ya. Ini hadis yang lain seperti itu mengatakan. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man sarrahu ayyalqallaha ta'ala ghadan musliman falyuhafid ala haula'i shalawat. Barang siapa yang nanti di akhirat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dari kita nanti akan ketemu dengan Allah, akan satu persatu mempertanggungjawabkan amalan kita. Barang siapa yang ingin bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, man sarrahu ayyalqallahu ta'ala ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i shalawat. Maka jagalah salat dengan berjamaah. Jadi kalau kita ingin dipuji oleh Allah nanti di akhirat, jaga salat ini terlebih dengan mengerjakannya dengan cara berjamaah. Falyuhafid ala haula'i shalawat haitsu yunadi bihinna fa innallaha ta'ala syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Salat ini adalah salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Rasul itu salat berjamaah. Rasul tidak pernah meninggalkan salat kecuali dengan berjamaah. Jadi sholat berjamaah termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sunnah Rasul itu banyak. Ya, memakai wangi-wangian, memakai minyak wangi, sunnah Rasul. Siwak, sunnah Rasul. Memakai baju putih, sunnah Rasul. Nikah, sunnah Rasul. Banyak. Termasuk sholat berjamaah juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian hadis berikutnya. Fa innallaha ta'ala syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa annahunna min sunanil huda walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Jadi di sini disindir kalau salat berjamaah ini adalah sunnah Rasulullah, maka kalau kalian mengerjakan salat di rumah bukan di masjid, berarti kamu seperti orang yang menentang Rasulullah, yang menentang Allah. Sebagaimana orang munafik. Ya. Jadi kata hadis ini, orang yang tidak mau datang ke masjid untuk sholat berjamaah itu sama menentang dengan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mensyariatkan adalah Allah, yang menyuruh Allah, yang menyuruh Rasulullah sholat berjamaah ini. Kalau kita nggak mau datang ke masjid sholat berjamaah, ya artinya kalau memang tidak mungkin dalam darurat, ya boleh di rumah berjamaah, tapi tetap berjamaah juga kalau bisa diusahakan. Ya. Jadi orang yang tidak mau sholat berjamaah ini sama saja dengan dia menentang Rasulullah dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayang ya, ini kalau tadi saya sampaikan di awal itu, kalau kita perhatikan itu memang jarang. Paling satu baris, ya 2 baris lah mentok-mentoknya gitu kan. Itu gimana ya? Cara ngasih taunya seperti apa gitu. Kadang kita kalau khutbah juga kita sampaikan ya tentang sholat berjamaah juga. Tapi ternyata ya belum ngefek juga. Ya barangkali mungkin belum tahu hadis ini dia. Makanya ini saya sampaikan supaya nanti Bapak yang hadir di sini bisa menyampaikan kepada yang lain. Ya, menyampaikan kepada yang lain. Ilmu kita yang kita punya kita sampaikan kepada orang lain supaya kita tidak dituntut oleh Allah nanti di akhirat. Ya.
Jadi di antara yang ditanya oleh Allah nanti adalah ilmu kita. Jadi ada beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan ya, di antaranya umur kita dipakai buat apa? An umri fi ma'afna. Kita dikasih umur, kesempatan hidup oleh Allah selama di dunia ini berapa tahun. Nah, selama itu juga kita bergunakan untuk apa umur kita itu? Apa kita berguna untuk beribadah atau maksiat? Kemudian wa an ilmihi madza amila bihi. Ilmunya dipakai buat apa? Apakah ilmunya dipakai untuk menolong orang, memperbaiki ibadahnya, atau malah untuk menghujat orang, menghakimi orang? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berat itu masalah harta. Harta itu pertanyaannya 2. Kalau ilmu 1 pertanyaannya, ilmunya buat apa? Umur 1 pertanyaannya, umurnya buat apa? Tapi kalau harta, ini pertanyaannya 2. Min aina tasabah, dari mana harta itu diambil? Wa fi ma anfaqah, dan kemana harta itu ditasarufkan, dikeluarkan. Jadi kalau harta pertanyaannya repot ini. Ini hartanya ini didapat dari mana ini? Dari jalan yang halal apa haram? Kemudian kalau sudah didapat dipakai buat apa? Dipakai buat yang halal apa haram? Nah, berat. Min aina tasabah wa fi ma anfaqah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya ya amanat dalam semua apa yang Allah berikan kepada kita. Umur kita mudah-mudahan barokah, harta kita juga barokah, ilmu kita juga barokah, dan semua rizki yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan semuanya barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini jadi setiap kita melangkah menuju masjid itu Allah berikan kebaikan dan Allah angkat derajat kita. Kemudian apalagi Allah juga menghapus dosa-dosa kita, ya. Kama yusolli hadzal mutakhallif fi baitik la taraktum sunnatan nabiyikum wa la taraktum sunnatan nabiyikum la dhalaltum. Ya, tadi dikatakan orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid berarti dia sudah menentang Rasulullah. Orang yang menentang Rasulullah pasti dia tersesat, salah jalan. Ya. Nah, ini terus bagaimana sikap kita ini kalau ada saudara kita, tetangga kita, teman kita yang masih belum mau sholat berjamaah? Jangan dicaci, jangan dihina, jangan merasa kita lebih baik, tapi kita doakan. Kita kirim Fatihah, kita doakan mudah-mudahan diberi kesadaran oleh Allah supaya mau datang ke masjid sholat berjamaah bersama-sama. Ya, ini yang kadang orang itu kadang ketika melihat orang yang tidak yang melakukan maksiat itu kadang dicaci, itu nggak boleh. Tapi bagaimana kita mendoakan? Karena Rasul ini diutus oleh Allah itu untuk menyelamatkan orang supaya tidak masuk ke neraka, supaya semuanya masuk ke surga. Jadi tugas kita bagaimana? Mendoakan saudara-saudara kita yang masih belum mendapatkan hidayah, yang masih belum mendapatkan petunjuk, kita doakan. Jangan malah dicaci. Semakin dicaci semakin benci. Akhirnya apa? Berantem. Setan senang tepuk tangan dia. Ya. Itu. Jadi caranya mendoakan. Kemudian wa ma min rajulin yatatohar fayuhsinut tahur. Ya, kemudian ketika ada orang bersuci berwudu ya dengan cara benar ya, makanya ini kan segala sesuatu yang kita lakukan itu kan harus sesuai dengan fikih. Fikih ini yang membahas tentang seluruh ibadah, halal haram ya, sunnah wajib, makruh, mubah, haram, ini di fikih semuanya. Makanya belajar fikih itu termasuk salah satu ilmu yang wajib fardu ain, setiap orang harus belajar. Karena kalau dia tidak tahu fikih maka ibadahnya salah, ya, wudunya salah, sholatnya salah, hajinya salah, iktikafnya salah, ya, namanya salah ya nggak dapat apa-apa dari Allah. Makanya ilmu fikih ini wajib fardu ain untuk dipelajari oleh setiap orang Islam. Tapi kenyataannya masih banyak yang tidak mau belajar. Maka saya sarankan nanti Bapak Ibu yang di sini, yang sekarang kita sedang ngaji di sini nih, nanti saya sarankan supaya tetap nanti belajar juga fikih di luar daripada majelis ini. Ya, kalau yang bisa baca kitab, baca kitabnya. Kalau yang nggak bisa ya cari buku-buku tentang fikih untuk memperdalam, meluruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali sudah mau jam 7 ya. Ternyata cepat sekali. Ya, cuma ya ini mungkin saya tidak bisa lama-lama karena terbatas waktu ya.
karena sebentar lagi akan isya, 10 menit lagi. Maka untuk kesempatan kali ini sebagai pembuka pertemuan kita pada kesempatan kali ini saya cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila tidak berkenan ya. Dan insya Allah kita lanjutkan beberapa menit ini ke depan untuk diskusi bersama-sama.